wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, NIM A1M11918. Nama saya Mayang dengan NIM A1M11912. Saya Nuradila dengan NIM A1M11908. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis paragraf yang bisa digunakan dalam membuat karangan. Ya, paragraf adalah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat dengan pikiran utama dan pikiran pendukung. Paragraf juga diartikan sebagai serangkaian kalimat yang terdiri dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dalam bahasa Indonesia dapat dikenal 3 jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf jenis ini memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kemudian paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, baru kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang bersifat khusus. Penjelasan itu dapat berupa contoh-contoh, bukti-bukti, rincian khusus, dan lain sebagainya. Ya, contoh paragraf deduktif ini yaitu Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi yang berjudul Aku. Dalam paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Dalam paragraf ini, proses penalaran yang digunakan bertolak dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus menuju pernyataan umum. Ya, kebalikan dari paragraf deduktif, paragraf induktif memiliki kalimat utama yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi contoh-contoh, bukti-bukti, dan beberapa kalimat penjelas lainnya diletakkan di awal paragraf. Ya, contoh dari paragraf induktif ini yaitu masakan itu terbuat dari nangka yang masih muda, diolah dengan bahan rempah yang khas, kemudian ditambahkan santan supaya lebih nikmat. Untuk menikmati masakan yang satu ini, sajian pendampingnya adalah sambal krecek, opor ayam, dan telur. Juga bisa ditambah dengan tahu dan kuah santan kental. Itulah gudeg, salah satu makanan khas Yogyakarta. Dari paragraf tersebut dapat kita ketahui bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf karena menjelaskan mengenai tentang makanan khas dari Yogyakarta tersebut, yaitu gudeg. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf ini dimulai dengan kalimat utama, kemudian disusul dengan kalimat penjelas yang bersifat khusus. Perbedaannya dengan paragraf deduktif adalah paragraf campuran ini di akhir paragraf memiliki kesimpulan. Itulah yang membuat paragraf campuran ini menjadi unik. Contoh dari paragraf campuran ini adalah apabila kita jarang mengonsumsi sayur hijau, bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Yang pertama, kita rentan sakit. Kemudian kita bisa menderita penyakit anemia atau kekurangan darah, dan akibat kurangnya serat kita bisa gampang mengalami sembelit. Ternyata jarang mengonsumsi sayuran hijau dapat berakibat buruk bagi tubuh kita. Ya, dari paragraf tersebut dapat terlihat bahwa kalimat utamanya ada di awal dan kemudian diperjelas di paragraf terakhir. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.